Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada materi kuliah mengenai struct pada bahasa C++. Nah, adapun tujuan dari pertemuan hari ini, yang pertama adalah mengenalkan pada mahasiswa mengenai salah satu fitur pada bahasa C++ yaitu struct. Kemudian yang kedua, memahami penggunaan struct untuk membentuk suatu tipe data baru, dan yang terakhir adalah membuat program yang nantinya akan menerapkan struct pada bahasa C++. Structure atau struct itu sendiri merupakan fitur yang disediakan. Tujuannya itu adalah memudahkan bagi user atau pengguna untuk membuat suatu variabel baru, di mana nanti struct ini merupakan kumpulan dari beberapa variabel yang memiliki tipe data yang berbeda. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait array atau larik, di mana array ataupun larik itu hanya bisa menyimpan satu tipe data. Jadi misalkan kita definisikan array itu tipe datanya integer, maka nilai yang hanya bisa disimpan ke dalam variabel array itu hanya berupa integer. Nah, sedangkan menggunakan struct ini kita bisa menyimpan berbagai tipe data. Nah, secara umum penulisan dari struct itu diawali oleh keyword atau kata kuncinya struct, kemudian diikuti nama struct-nya. Setelah itu di dalamnya itu ada, di dalam kurung kurawal ini kita akan menuliskan seperti biasa, ada tipe data, kemudian variabel. Nah, sampai seberapa banyak variabel itu kita inginkan ada di dalam struct. Ini contoh penggunaannya atau implementasinya. Misalkan kita ingin membuat suatu struct mahasiswa yang mana di dalamnya itu terdiri atas 3 variabel lagi, yaitu integer, name, kemudian string, nama, float, dan nilai. Nanti apabila kita ingin mengakses nilai dari masing-masing struct itu, maka kita akan menuliskan yang pertama itu adalah nama objeknya diikuti dengan nama member. Nah, misalkan tadi di sini budi.name atau budi.nama atau budi.nilai. Nah, di sini ada praktik sederhana terkait dengan penggunaan dari struct ini. Kita coba lakukan saja. Oke, yang pertama-tama kita buka dev C++, kemudian file, new, source file ya. Kita bisa membuat source file baru ini dengan mengetikkan tombol Ctrl plus N pada keyboard, atau langsung dengan memilih tombol new di bagian sini. Nah, source file. Oke, seperti biasa yang pertama kali harus kita tuliskan di bagian awal itu adalah include iostream. Yang diikuti selanjutnya adalah using namespace std. Kalau kita balik ke yang modulnya tadi, di sini kita memerlukan suatu library tambahan, yaitu library string ya. Nah, library string ini digunakan nanti supaya kita bisa memanggil fungsi dari string copy ini, yang tujuannya itu adalah melakukan copy
atau menduplikasi nilai dari book satu title ini nanti. Oke, kita coba ya. Ini kita tambahkan dulu. Jadi tadi adalah include string. Kemudian seperti biasa di dalamnya ada fungsi main seperti ini. Nah, untuk penggunaan struct ini sendiri kita meletakkannya sebelum fungsi integer main ya, atau supaya memudahkan. Nah, kita buat seperti ini, jadi dia ada bersebelahan ya, dan ini saya coba zoom. Oke. Take level 10. Coba 100. Oke, sudah cukup. Nah, di sini kita tuliskan berarti struct books misalkan. Yang pertama adalah kita ingin title atau judul, dan biasa bila kita menggunakan tipe datanya itu char ya, kita akan menambahkan jumlah karakter maksimal yang diperbolehkan pada variabel tersebut. Kemudian juga ada char author itu 50, kemudian char subject 100, kemudian ini adalah book ID. Selanjutnya untuk menggunakan struct ini sendiri ataupun cara pemanggilannya, kita bisa lakukan seperti ini ya, struct satu, kemudian yang ini adalah struct books 2. Nah, jadi untuk yang struct ini itu kurang lebih sama dengan cara mendefinisikan variabel ya. Kalau variabel itu kan sebelumnya ada tipe data, baru setelahnya adalah nama variabel. Kalau yang di bawah ini sama juga kan, ada nama variabel, kemudian ini adalah tipe datanya. Tipe datanya dalam hal ini adalah struct dari books. Nah, apabila sudah menuliskan yang 2 baris ini, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah kita akan melakukan atau mengisikan nilai ya. Jadi str copy ini itu merupakan fungsi yang bisa diakses menggunakan library-nya JString, yang tujuannya itu nanti adalah
memasukkan nilai ya, nilai. Nah, kalau misalkan kita coba ketikkan terlebih dulu seperti ini. Nah, jadi untuk yang di sini kalau kalian lihat pada modul di sini kan ada dua parameter. Jadi fungsi strcopy ini mempunyai dua parameter atau dua inputan, di mana inputan yang pertama itu adalah variabel yang ingin kita isi. Nah, kemudian yang parameter kedua ini adalah nilainya atau isiannya. Nah, sehingga di sini kita tuliskan books 1 titel seperti ini, book 1 titel. Ini adalah variabel yang ingin kita isi. Nah, kemudian nih learn C++ programming. Nah, begitu juga dengan yang oke, saya kelebihan menuliskan 0, menuliskan di sini ya, strcopy. Ini books 1.author. Nah, di sini penulisnya misalkan itu adalah Chanyan. Nah, selanjutnya kita tuliskan juga strcopy subject, kemudian C++ programming. Nah, ini saya kelebihan menuliskan huruf S. Oke, dan yang terakhir itu adalah book 1.id itu sama dengan misalkan suatu bilangan 6495407. Nah, kemudian coba kita lakukan cout untuk menampilkan. Jadi kalau di sini kita beri mengisi nilai struct book 1. Ini kalian jangan bingung ya mengenai isi dari baris komentar di sini ya. Kalau di modul kan ada book 1 specification, kemudian book 2 specification, sama print book 1 info. Anda tidak perlu bingung kenapa saya menggunakannya di sini beda. Yang jelas intinya adalah sama, yaitu untuk menjelaskan bahwa setelah baris komentar ini apa yang dilakukan oleh kode program yang dibuat. Nah, yaitu di sini mengisi nilai struct book 1. Nah, karena dia akan mengisi nilai book 1 semuanya. Kemudian yang di sini menampilkan isi struct book 1. Nah, untuk menampilkan kita sudah paham semuanya menggunakan cout.
book 1 title. Oke. Jangan lupa cara mengaksesnya adalah seperti ini. Nah, dia akan muncul ya. Jika kita mengetikkan nama variabel struct-nya dengan benar, dia nanti akan muncul apa saja nama variabel yang ada pada struct yang coba kita panggil atau kita akses. Ini book 1 author, tulis ini book 1 author, kemudian book 1 subject, book 1 subject, kemudian yang terakhir adalah keyword-nya itu adalah book 1 ID. Nah, seperti ini. Book 1.id and run. Oke, apabila sudah seperti ini, kita coba jalankan atau kita coba eksekusi. Ini saya beri nama misalkan strip1.cpp. Include stream. Book 1, sini masih ada kesalahan. Oke, kita save. Kemudian coba kita jalankan. Nah, ini berhasil ya. Sudah terlihat di sini bahwa kita sudah berhasil membuat struct untuk pertama kalinya pada pemrograman C++. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang book 2 itu kurang lebih konsepnya sama dengan cara untuk mengisi dan menampilkan nilai pada book 2. Jadi untuk yang book 2-nya itu kalian bisa coba sendiri. Kita akan lanjut ke contoh yang lain. Nah, kita lihat pada kode program praktik 7-4 CPP. Jadi kita coba bikin file baru ya. Nah, jadi yang tadi selain kita menuliskan struct-nya, ada keyword-nya dulu kan, struct, kemudian nama variabelnya apa. Nah, di dalamnya itu ada lagi variabel yang terkumpul di dalam struct itu. Nah, kita juga bisa menuliskan ya. Kalau bedanya dengan yang tadi, kita mendefinisikannya masing-masing di bagian sini. Nah, untuk contoh yang 7-4 ini kita bisa langsung menuliskannya
di bawah atau setelah kita mendefinisikan struknya ya. Jadi kalau kita ambil contoh yang masih books ini tadi, nah kita bisa nuliskannya seperti ini, book 1, book 2. Nah seperti itu ya. Kita langsung saja ke contoh yang praktik 7-4. Jadi seperti biasa kita tuliskan include IOStream. Nah kemudian yang kedua adalah include string, kemudian include string, kemudian di sini ada using namespace std. Nah baru kita tuliskan struknya, misalkan ini adalah movie. Nah di dalamnya itu ada variabel title, kemudian tahunnya. Nah kemudian struct ini kita akan membuatnya itu ada dua seperti ini, yang mine and yours. Kemudian di sini kita tambahkan lagi satu fungsi, itu nanti mencetak film ya atau movie. Nah movie spasi movie. Nah jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya terkait fungsi juga ya, kita kalau ingin membuat suatu fungsi headernya itu, maka kita seperti biasa kita ketikkan dulu keywordnya. Dalam hal ini kan fungsinya adalah fungsi yang void, fungsi void atau fungsi yang hanya menampilkan suatu perintah gitu. Jadi dia tidak mengembalikan suatu nilai, hanya menampilkan saja ya. Nah kemudian di sini nama fungsinya apa, dan selanjutnya adalah variabelnya di dalamnya. Nah variabelnya ini atau parameter yang ingin kita lewatkan pada fungsi ini itu harus dituliskan juga variabel dengan tipe data apa yang bisa dilewatkan di bagian sini. Dalam hal ini kita ingin melewatkan suatu variabel atau parameter movie dengan tipe datanya adalah struct dari movie t yang di atas tadi. Oke. Setelah menuliskan fungsi, yang kita tuliskan selanjutnya adalah fungsi mainnya. Oke, di sini kita definisikan lagi suatu variabel string mystr. Nah, di sini kita mulai mengisikan judul dari struct atau tipe data bentukan sendiri, yaitu movies tadi ya, 2001 space Odyssey. Kemudian ini adalah main tahunnya. Ini kita perbaiki ya, tanpa S di sini. 1968. Nah, jadi untuk mengisikannya, untuk mengisikan
apa namanya, nilai dari variabel yang ada di dalam struct itu kan bisa langsung seperti ini, atau kita bisa menggunakan inputan dari user. Nah, sehingga di sini kita memerlukan cout enter title getLine cin kemudian cout lagi first year. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan dua-duanya ya. My favorite movie is dan di sini print movie mine, dan juga di sini cout and yours is. Nah, kemudian ini ada print movie yours. Ini return 0. Nah, selanjutnya yang perlu kita lengkapi adalah fungsi print movie yang di bagian atas tadi kita sudah menuliskan headernya. Berarti sekarang yang kita tuliskan adalah bagian header dan body lengkap ya. Void print movies t spasi movie cout movie dot title, kemudian cout movie dot years. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian coba kita jalankan. Kita simpan dulu ini tadi 7 strip 4. Kita save. Ini kelebihan S ya, include IO stream. Confirm run. Oke, bisa terlihat ya, ini enter title, kita masukkan misalkan Wonder Woman 1984. Nah, ini Space Odyssey. Oke, kita cek dulu ya. Kita seharusnya memasukkan terlebih dahulu tahun ya. Stream
my str Oke, kita coba cari di mana bagian yang salah. String ss stream sudah benar. Cout Oke, ya, saya kelupaan bagian ininya ya. Ternyata masih ada get line. Sein my str. Oke. Oke, tadi misalkan Wonder Woman 1984, judul filmnya yang keluar itu di tahun 2021. Nah, seperti ini ya. Jadi film favorit saya adalah judulnya 2001 A Space Odyssey yang dirilis pada tahun 1968, dan film atau movie favorit Anda adalah Wonder Woman 1984 yang rilis pada tahun 2021. Nah, jadi sedikit penjelasan di bagian sini. Untuk bagian sini, kalau kita mau menambahkan informasinya, ini adalah mengisikan nilai struct yang main ya, dan yang di sini adalah mengisikan nilai struct yours. Nah, di sini ya, kalian dapat melihat 3 cara untuk mengisikan nilai. Yang pertama dengan cara langsung menuliskan seperti ini. Jadi kalian akses nama variabel struct-nya dan kalian isikan langsung seperti ini. Cara yang kedua adalah menggunakan inputan user. Nah, cara yang di bagian sini dia akan mengambil inputan user dan langsung menyimpannya ke dalam variabel yours title. Nah, beda dengan yang selanjutnya. Di bagian sini dia mengambil atau menyimpan nilai inputan dari user, namun diisikan ke variabel myStr dulu. Nah, baru nanti dari nilai myStr ini dia menggunakan fungsi string stream ini diisikan lagi ke dalam variabelnya yours here ini. Nah, sehingga di sini yang bisa kalian lihat adalah 3 cara mengisikan nilai variabel struct ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh kode programnya 7/5. Di bagian 7/5 itu menggabungkan konsep struct dan array. Nah, jadi nanti ciri khasnya dari suatu variabel array itu kita akan memberikan suatu nilai dalam menggunakan yang kurung siku buka dan tutup itu untuk memberikan
nilai seberapa banyak array itu akan menampung dari data struct kita. Sini bisa kalian lihat langsung, dan di sini coba kita tuliskan lagi yang seperti biasa. Di bagian awal ada include IO stream, dan selanjutnya kita masih perlu menggunakan fungsi string atau fungsi library string. Kemudian di sini ada juga include ss stream. Nah, di sana ada struct sama seperti tadi ya, movie stringnya title masih sama, integer year. Nah, namun yang berbeda di bagian sini karena kita ingin menggunakan konsep array juga, maka kita tambahkan di sini adalah nama variabelnya apa dan sebanyak berapa. Dalam hal ini kita masukkan itu sebanyak 3. Kemudian void print movies movie. Kemudian di sini ada integer main. Ini seperti yang tadi, kita ketikkan string mystr, kemudian kita tambahkan integernya n. Kemudian di sini kita gunakan perulangan for di n sama dengan 0, n kurang dari 3, kemudian n plus. Kita cout nya adalah enter title, kemudian get line in. Nah, films. Nah, kalau kita ingin mengisikan nilai pada suatu array, kita harus menggunakan seperti ini ya, yang memberitahukan bahwa indeks berapa yang ingin kita isi. Kemudian cout seperti ini, get line. Nah, ini masih menggunakan cara yang tadi ya, ada 3, ada caranya menggunakan get line langsung, ada yang kita menggunakan get line terus kita simpan dalam variabel mystr, baru nanti menggunakan stream kita inputkan ke dalam struct-nya film yang variabel yang tahun ya. Nah, kemudian sini cout and you have entered these movies kita gunakan lagi perulangan for di sini, n sama dengan 0, n kurang dari 3, terus n plus. Kemudian di sini print movie
films and no. Kemudian untuk melengkapi kita tambahkan di bagian bawah sini adalah fungsi lengkap ya, header dan juga body. Movies movie see out movie dot title see out nah seperti ini. Kemudian coba kita jalankan, ini kita simpan terlebih dahulu 7 strip 5 gitu ya. Praktik 7 strip 5, kita lihat ada pesan kesalahan di sini. Apa yang kita lupa di sini adalah ini kita kelebihan. Kita save dulu. Kemudian coba dijalankan, masih ada yang salah. Ini coba kita bandingkan ya, struct movies string. Oke, kita lupa menambahkan ini ya, using namespace std. Coba kita jalankan lagi. Nah ini ya, titik koma. Nah akan muncul seperti ini. Oke, kemudian ini kita coba masukkan, misalkan ada kita punya misalkan Avenger Endgame. Misalkan ini 2019 misalkan ya. Kemudian kita masukkan lagi, ada filmnya adalah ada Avenger Endgame, kemudian juga ada filmnya itu Spider-Man 2 misalkan tahunnya 2016. Ini hanya sebagai contoh ya. Dan yang film ketiga misalkan Rambo, itu tahunnya katakanlah 1990. Nah kemudian karena tadi kita mendefinisikannya cuma 3 ya, data yang bisa ditampung oleh variabelnya struct, variabel array dari struct-nya movie. Nah, maka yang muncul di sini juga sebanyak 3. Kemudian kita lihat untuk tugasnya ya. Untuk tugas ya, menurut saya ini sudah cukup jelas. Kalian mengikuti saja seperti yang sudah tadi kita lakukan bersama atau yang saya contohkan terkait dengan membuat struct-nya ya. Mungkin di sini sedikit clue-nya saja untuk struct-nya itu. Kalian bisa seperti ini ya, struct negara, kemudian di atau di sini struct data export misalkan, struct data export,
Kemudian di sini kalian bisa menambahkan misalkan itu string negara, kemudian kalian tambahkan lagi di sini misalkan karena ada pecahan seperti itu bisa gunakan ini ya, float. Misalkan seperti ini ya, tahun 2012, float tahun 2013, float tahun 2014, dan ini float tahun 2015. Nah, kemudian di sini kalian lihat ada 5, berarti bisa saja kalian tuliskan seperti ini ya, data 5. Nah, baru nanti setelahnya di dalam integer main-nya ketika kalian ingin mengisi, baru nanti kan kalian bisa mengaksesnya seperti ini. Misalkan data ke 0, itu ada negara, berarti kalian isikan di sana adalah Singapura. Nah, begitu seterusnya ya. Ini untuk yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, modifikasilah kode program praktik 7-6 sehingga kode program tersebut menggunakan konsep perulangan. Kalau kalian lihat di bagian sini yang kode program praktik 7-6, maka di sini kan cara menampilkan ataupun mengambil nilainya itu dia menuliskan panjang seperti ini. Nah, ini nanti kalian modifikasi dan contohnya itu ada di nomor atau di kode program praktik 7-5. Nah, jadi kalian coba ubah menggunakan konsep perulangan. Baik, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga tugasnya bisa kalian kerjakan dengan lancar tanpa ada kendala yang mengganggu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.